Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'da. Sahabat Darnyus dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, kemarin kan saya mengangkat video soal guru gembul yang mau melaporkan Gus Wafi karena dugaan penyebaran data pribadi ya, atau percakapan pribadi. Sebenarnya sudah cukup jelas apa yang disampaikan guru gembul, tapi ya namanya Gus Wafi ya begitulah. Sepinter apapun kamu, sengalim apapun kamu, ketika menjadi mukibin ya, itu kenapa ya rata-rata saya lihat tuh kalau sudah menjadi mukibin tuh kok akal warasnya tuh kok nggak kepake lagi gitu. Saya juga heran saya di situ. Ya, sampai-sampai Wafi ini juga nggak paham loh konteksnya yang diomong sama guru gembul itu di mana, nggak paham dia. Jadi dia membuat video ya untuk membalas videonya guru gembul. Oke, bagaimana keseruan daripada omongan si Wafi ini ya? Langsung kita simak aja videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini, Pak? Satu orang dikelilingin sama staf ahli mereka ini. Jadi diskusi para ulama mungkin presentasi bantah-bantah kemudian Nah, ini juga yang dimaksud Wafi. Di dalam video tersebut, jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang. Nah, nggak paham kan? Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Ngakak gue ya Allah. Jadi, apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Ngakak. Lalu, bagaimana dengan video selanjutnya? Kita saksikan, teman-teman. Gaya ngomongnya kayak bijak ya, padahal aduh. ada framing di situ. PA. Saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan, dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Di dalam video tadi juga jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan WhatsApp chat pribadi antara dia dengan seseorang yang seharusnya itu bersifat privasi. Nah, kan nggak paham dia. Di YouTube-nya. Jadi, ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Katanya kita berteman. Kalau kita berteman seharusnya itu ada... Ngakak pokoknya ya. Nanti saya jelasin teman-teman. Menunjukkan kepada masyarakat, ternyata mengajak diskusi Pak Guru Gembul tidak semudah yang dikira. Ternyata sangat sulit. Lalu Pak Guru mengatakan, saya kan dalam minggu-minggu ini sibuk. Lah, saya kan tidak minta minggu ini Pak Guru. Saya mengatakan kalau di bulan November Anda kosong, di dalam chat WhatsApp tersebut jelas. Saya minta tanggal dari Anda. Jadi saya yang minta tanggal dari Anda. Nampak kan berarti? Tanggal 1 atau 2. Pengen pansos di channel besar. Atau nggak bisa di dalam November, Desember, monggo. Nggak bisa Desember, Januari, monggo. Saya ingin menunjukkan data nanti ketika diskusi terbuka, Pak Guru. Bukan di WA. Saya minta tanggal dari atas, Pak Guru ingin mengarahkan pembicaraan untuk. Kita saksikan aja dulu ya. Sampai akhir. Siapa yang akan nonton Pak Guru? Coba nanti ada video lagi dah. Izharul haqq, menampakkan kebenaran. Nanti ketika kita bertemu di dalam ruang diskusi terbuka secara offline, agar masyarakat tahu ketika saya menyampaikan datanya dan bagaimana Pak Guru menampilkan menyampaikan bantahannya gitu loh.
Bukan malah debat di WA privasi nanti gitu. Padahal dulu sudah pernah dirujak ya, masalah ilmiah aja nggak paham. Laporin ke polisi nanti kan nggak seru Pak Guru. Lalu diisi WhatsApp itu Pak Guru mengatakan nggak mau sama moderator. Ini saya susah. Dimanapun yang namanya diskusi resmi itu pakai moderator. Alasan Pak Guru misalnya moderator itu suka motong-motong. Oke, kita kasih aturan. Moderator nggak boleh motong-motong. Hanya memberikan waktu kepada dua belah pihak yang berdiskusi. Tetap nggak mau kan Pak Guru kan? Kenapa saya itu berat? Karena begini, tapi akhirnya saya mengiyakan itu. Saking dari inginnya saya berdiskusi dengan dia. Nah, kan. Karena sudah saya anggap teman gitu loh. Padahal saya pernah dikecewakan teman-teman. Kenapa saya pernah dikecewakan? Di debat antara saya dengan dia, di Robitoh Alawiyah, di kantor pusat Robitoh Alawiyah. Padahal di tengah ada moderator. Ketika dia menjelaskan 30 menit, tak satu pun kalimat dari saya memotong pembicaraannya. Tetapi ketika saya menanggapi apa yang dia sampaikan, gak sampai 1 menit langsung dipotong-potong sama dia. Jadi, debat antara saya dengan Pak Guru Gembul di Robitoh Alawiyah, padahal ada moderator. Itu sudah dipotong-potong. Saya ngobrol dipotong-potong. Padahal ketika Guru Gembul menyampaikan datanya, saya nggak motong sama Nah, sekali. itu gunanya moderator, Wafi. Itukah yang dinamakan akhlak, Pak Guru? Untungnya dalam diskusi itu ada Habib Fikri Syahab. Beliau orangnya baik, beliau orangnya sabir, sabar. Ketika narasi saya akan menyerang, Habib Fikri menghentikan saya untuk tidak menyerang. Andaikan saat itu moderator hanya boleh memberikan kepada dua belah pihak untuk berbicara, tidak ada potong-potong, tewas kamu Pak Guru. Data saya banyak ketika itu. Begitu loh. Jadi Data banyak kok gelagapan, Wafi. tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya yang akan milih nanti. Jadi Anda misalnya tanggal 1, 2, 3, saya milih nomor 3 nanti. Begitu, segampang itu sebenarnya. Jangan sok jumawa Pak Guru. Dengan mengatakan, saya sebenarnya ingin debatnya itu sama PBNU. Seolah-olah ingin memberitahukan ya kepada masyarakat bahwa kelas saya ini kelas PBNU. Padahal sebenarnya saya tahu Pak Guru, Anda cuma bisa narasi, data Anda cuma di Google. Saya tahu. Makanya ayo, kita sama-sama pakai ilmu Google, ayo. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi. Katanya teman gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu. Nah, gitu loh. ini nggak paham Wafi di sini. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Nah, ini ya teman-teman yang pengen mau saya bahas di sini. Jadi itulah, ketika seseorang sudah menjadi mukibin, ya dia nggak akan mengakui kesalahan. Itu yang pertama. Udahlah, pokoknya lihatlah. Kalau jadi mukibin, sekalipun salah, dia nggak akan mengakui kesalahan. Kok tuanya salah, dia juga tidak akan mengakui kesalahan tuanya. Yang ketiga, nalar kewarasannya juga nggak ada. Entah nggak digunakan, entah bagaimana saya nggak tahu. Pedot pokoknya ya. Jadi begini, apa bedanya sama-sama memunculkan percakapan, kok Guru Gembul itu mau melaporkan Wafi? Kenapa? Begini teman-teman, aturan ITE ya, ketika kita menampilkan percakapan, maka nomor WA tidak boleh tertera. Ya, nomor WA tidak boleh tertera. Yang kedua, profil, ya, foto profil itu juga tidak boleh ditampilkan. Oke. Kalaupun kalian mau menampilkan percakapan sebagai bentuk bukti bahwa kalian itu tidak bohong, tampilkan percakapannya nggak apa-apa. Asalkan kalian tidak menampilkan foto profil dan juga nomor WA-nya. Itu privasi. Paham ya? Makanya kenapa di WhatsApp itu kita mengcapture foto profil itu nggak bisa. Bener nggak? Privasi nggak itu? Coba kalian capture ya. Kalian buka WA, kemudian kalian buka WA seseorang ya, kontaknya seseorang, kemudian kalian capture. Pasti di situ ada privasi. Nggak boleh, nggak boleh itu ya. Jadi itu ya. Di Wafi di sini nggak paham, dan ini nanti ya pasti saya yakin mukibin-mukibinnya juga nggak paham di situ. Junjung aja nggak paham, apalagi cuma gibin-gibinnya. Itu yang pertama mau saya soroti. Yang kedua, kalau tadi Wafi mengatakan bahwa itu padahal ada moderatornya, Guru Gembul mengatakan 30 menit ya, menerangkan 30 menit, saya tidak terucap satu kata pun keluar dari mulut saya. Setelah saya ngomong baru 1 menit, Guru Gembul sudah memotong pembicaraan saya. Itulah gunanya moderator, ya, paham? Itu gunanya moderator.
Jadi moderator harus tegas. Seumpama ini si Wafi lagi ngomong, kok Guru Gembul mau mata sebentar dulu, kita dengarkan dulu. Nah, itu namanya moderator. Paham ya? Itu namanya moderator. Ya kalau ternyata dipersilahkan sama moderatornya, ya nggak apa-apa dalam diskusi semacam itu. Mau kamu itu semenit pun kalau dipotong, kalau moderatornya memperpulihkan, ya nggak apa-apa. Itu dalam diskusi, aturan debat, aturan diskusi semacam itu. Jadi tergantung moderatornya. Moderatornya bagaimana, tegas nggak? Kalau kamu nggak bisa diatur, silakan keluar. Nah, itu namanya moderator. Jadi yang menjalankan di dalam diskusi, yang mengatur-atur waktu dan lain sebagainya, itu namanya moderator. Yang ketiga, yang pengen saya mau tanggapi, kita sudah jelas melihat bagaimana debat pada waktu itu. Wafi itu hanya bisa pelongo-pelongo. Paham ya? Wafi hanya bisa pelongo-pelongo. Kita melihat semuanya kok. Kita melihat semua pada waktu itu bagaimana Wafi ditanya soal ilmiah itu apa, nggak paham loh dia pada waktu itu. Jadi seakan-akan Guru Gembul kayak memberikan mata kuliah kepada mahasiswanya gitu loh. Paham ya? Aduh, Wafi. Jadi teman-teman, makanya saya berkali-kali bilang, kalau menjadi mukibin ya, sepinter apapun kamu, sepandai apapun kamu, kalau sudah menjadi mukibin, maka satu, kamu tidak akan pernah mengakui kesalahan, baik kesalahan yang kamu lakukan ataupun kesalahan daripada tuan-tuan kalian lakukan. Kamu gak akan terima itu semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian sudah menjadi mukibin ya, itu kayak nalar sehat kalian itu sudah nggak ada lagi. Kalian hanya sehat secara jasmani, rohani kalian nggak sehat. Makanya kalian tuh hanya sehat tapi nggak afiah. Tahu ya? Orientasinya sehat itu ke raga. Kalau orientasinya afiah itu justru ke rohani gitu loh ya. Makanya banyak di antara mereka yang nampaknya sehat tapi sebenarnya nggak afiah. Kalau orang Jawa bilang ya, ketoke sehat tapi ora waras. Paham ya? Ora waras. Ini kalau orang Jawa bilang gak waras. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sebarkan sebanyak-banyaknya biar mereka tahu betapa botolnya orang yang disanjung-sanjung oleh para mukibin, yang dianggap orang paling ngalim lah. Dulu dianggap alim sama Pak Alawi, tapi sekarang sudah nggak dipakai lagi. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada kalian, bahwa ternyata si Wafi ini beneran kan pengen pansos di tempat Guru Gembul, di Bang Haji Roma Irama. Dia ngajaknya kan semacam itu. Karena apa? Karena tahu dia kalau menabrak orang-orang itu pasti dia akan viral lagi. Dia akan mungkin akan membuat bangga junjungannya, tuan-tuannya, yaitu Pak Alawi. Wow, Wafi ini ya getol banget Wafi ini ya, membantu kita. Mungkin biar digunakan lagi sebagaimana yang kita tahu, Wafi sekarang ini kan lagi butuh-butuhnya. Sebentar lagi mau haul mungkin ya, mau haul kayak dulu lagi. Sebentar lagi mau haul nih kayaknya, sudah ya akhir-akhir awal bulan atau awal tahun atau akhir tahun, saya kurang paham ya. Yang jelas sudah mendekati lah ini. Mungkin ini cara-cara Wafi untuk mendongkrak popularitasnya agar diperhitungkan kembali sama Pak Alawi. Ya kalau kemarin kan haulnya ibunya kalau nggak salah ya, haul ibunya itu kan sepi, kemudian hujan, kemudian ditinggal pula sama Habib-Habib itu ya, sama Habib-Habib junjungannya ditinggal Wafi pada waktu itu. Pada pulang sebelum acara selesai, udah gitu hujan lebat ya, yang datang nggak seberapa. Habib-habibnya pada pulang, sudah gitu dipromosikan sedemikian rupa, tetap aja nggak rame ya. Mungkin saat ini Wafi inginlah popularitasnya naik lagi, yang nantinya bisa menggait untuk di acara haul ibunya. Mungkin bisa jadi semacam itu. Ini adalah upaya-upaya daripada Gus Wafi untuk kemudian menaikkan derajat daripada haul ibunda tercintanya, ya kita nggak tahu juga lah. Pokoknya intinya ingin mendongkrak popularitas, kalau menurut saya semacam itu, karena kemudian dia pansos. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan ayo kita bersama-sama menjaga negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.